Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Selamat berjumpa kembali para sahabat catatan fikih dimanapun kita semuanya berada. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Marilah di awal kita memanjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai macam curahan rahmat dan nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita semua. Kemudian salawat beriring salam marilah selalu kita sanjung sajikan pada Rasulullah SAW yang telah membawa umat manusia ini kepada terang benderangnya ilmu pengetahuan, juga pada seluruh ahli keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau sekalian, dan pada seluruh ulama-ulama, baik ulama mutaqaddimin maupun ulama-ulama mutakhirin yang muktabar semuanya. Jadi kaum muslimin semuanya, para sahabat catatan fikih, pada kesempatan hari ini insyaallah kita akan bahas mengenai desain tempat wudhu yang ramah lingkungan. Jadi kira-kira seperti apa desain dari tempat wudhu yang ramah lingkungan? Sebab belakangan ini kita sering melihat ada banyak tempat-tempat wudhu yang terkadang dan memang umumnya selesai berwudhu air terbuang begitu saja tanpa dimanfaatkan lagi, sehingga ada banyak pembuang-buangan air di sini. Sehingga mengacu pada fakta yang terjadi di lapangan sebagaimana hal tersebut, maka dalam pembahasan video kali ini insyaallah saya akan bahas mengenai desain tempat wudhu yang ramah lingkungan. Moga-moga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Namun sebelumnya kita perlu melihat dulu apa yang maksud dengan taharah dan tempat wudhu itu sendiri. Jadi taharah secara bahasa berarti bersuci, sedangkan menurut syarak itu mengerjakan suatu perkara yang menyebabkan sahnya sholat. Dan taharah ini pun bagi menjadi dua jenis. Yang pertama, ada bertaharah dari najis ataupun bersuci dari najis, dan ada pula bersuci daripada hadas. Hadas ini bisa nanti hadas besar maupun hadas kecil. Kalau hadas besar misalkan karena keluar mani, ataupun karena berjunub, ataupun karena faktor keluar darah menstruasi. Sementara hadas kecil karena faktor kentut, buang air kecil. Sedangkan bersuci dari najis, ini misalkan terkena kotoran dari binatang-binatang ataupun terpercik dengan air kencing, ini masuk dalam kategori bersuci daripada najis. Dan untuk bersuci, maka alat-alat yang digunakan dalam hal bersuci ataupun taharah ini ada terdiri dari beberapa macam. Yang pertama dan yang paling utama, alat bersuci ini adalah air. Kemudian jika tidak ada air maka dengan batu, dan jika tidak ada air bisa juga dengan menggunakan tanah. Jadi kalau air ini disebut sebagai alat suci yang paling utama. Bisa juga kita menggunakan batu yang diistilahkan dengan beristinja, dan bisa juga kita bersuci sebagai pengganti wudu dengan menggunakan tanah, yaitu dengan bertayamum. Sementara untuk air ini sendiri, dia ada 3 macam. Sebenarnya ada 4 macam, tapi dalam slide ini saya tulis cukup 3 macam saja. Yang pertama disebut dengan air yang mutlak ataupun air yang suci dan menyucikan, yaitu segala air yang bersumber dari bumi, baik air yang berasal dari langit maupun air yang keluar dari bumi, seperti air hujan, air embun, kemudian air sungai, air laut, air danau, air salju dan lain-lainnya. Ini termasuk air yang suci menyucikan. Apa maksudnya suci menyucikan? Air ini yang pertama ia suci,
kemudian air ini mampu mensucikan benda-benda yang tidak suci. Sehingga ia disebut dengan air yang mutlak, air yang suci menyucikan. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan air mustakmal, yaitu air yang suci namun ia tidak punya lagi kekuatan untuk mensucikan. Kenapa bisa jadi demikian? Disebut dengan air mustakmal, yaitu air yang telah digunakan untuk bersuci. Air bekas pakai yang telah kita gunakan untuk berwudu, air basuhan pertama berwudu, baik di wajah ataupun tangan, ini tergolong ke dalam kategori air yang mustakmal. Jadi air yang mustakmal ini air bekas pakai. Dan ada satu lagi air yang telah bercampur dengan benda suci, ini pun juga tidak suci menyucikan lagi. Misalkan air teh, air tebu, air gula, air sirup, ini disebut sebagai air yang suci namun namun tidak menyucikan. Sehingga ia hanya bisa dipakai sebatas untuk sekedar minum, macam air kelapa tadi. Tapi kalau dipakai air kelapa untuk mencuci kencing, ini tidak dibenarkan, karena ia tidak termasuk dalam kategori air yang mutlak. Sementara yang ketiga ini disebut dengan air mutanajis. Air mutanajis ini jelas sekali pengertiannya, yaitu air-air yang terkena najis dan volumenya kurang dari 2 kula, serta sudah terjadi perubahan sifat. Perubahan sifat air ada 3 macam. Yang pertama berubah dari segi warnanya, kemudian berubah rasanya, dan kemudian berubah baunya. Jadi air yang bercampur dengan najis dan volumenya kurang dari 2 kula maka menjadi air yang mutanajis. Demikian juga dengan air mustakmal tadi, jika volumenya kurang dari 2 kula maka menjadi mustakmal. Dan kemudian lagi dalam slide ini juga, jadi para ulama telah menjelaskan bahwa air yang mustakmal jika dikumpulkan pada suatu tempat sehingga volumenya kembali menjadi 2 kula, maka air tersebut statusnya kembali menjadi air yang suci menyucikan, sehingga bisa dipakai untuk kembali bersuci. Demikian halnya juga dengan air yang mutanajis. Jika kita kumpulkan sehingga volumenya mencapai 2 kula ataupun lebih dan tidak ada lagi faktor-faktor yang membuat perubahan, seperti tidak ada lagi berbau, tidak ada lagi rasa-rasa yang aneh seperti rasa najis, kemudian warnanya pun juga sudah jernih kembali, maka air mutanajis tadi kembali menjadi suci. Jadi sebagaimana yang saya kutip dari Hasyiah Kalyubi wa Humairah, di sini sampaikan bahwa fa in jama'al mustakmal 'alal jadid fa balagha kullataini fatuhur fil asah kama law jama'an najas fa balagha kullataini min ghairi taghyir wasanila. Jadi di Hasyiah Kalyubi wa Humairah disebutkan bahwa maka jika berhimpunlah air mustakmal alal jadidi menurut pendapat jadid, fa balagha kullataini maka sampailah air mustakmal tadi sebanyak 2 kula, fatahu maka air tersebut suci menyucikan fil asah, berdasarkan pendapat yang asah. Sebagaimana halnya jikalau berkumpullah air najis, maka sampai air najis tersebut 2 kula daripada ketidakadaan perubahan. Jadi dalam Hasyiah Kalyubi wa Humairah disampaikan bahwa berdasarkan pendapat Imam Syafi'i, pendapat jadid, jadi beliau menyampaikan bahwa jika air yang mustakmal kemudian berkumpul menjadi 2 kula, maka air ini kembali menjadi suci menyucikan. Sama halnya sebagaimana air yang najis, jika berkumpul menjadi 2 kula dan tidak ada perubahan apapun lagi pada air najis ini, maka ia kembali menjadi suci. Tapi memang dalam hal air mustakmal ini ada khilafiyah. Menurut pendapat Sani, tetap tidak bisa menjadi suci kembali, tetap air mustakmal itu tetap jadi mustakmal. Namun berdasarkan pendapat yang asah, pendapat yang jauh lebih kuat, air mustakmal jika telah terkumpul sehingga volumenya kembali menjadi 2 kula, maka ia menjadi
suci menyucikan. Lantas sekarang timbul pertanyaan, dua kulah itu ukurannya seberapa banyak sih? Jadi kita lihat di slide selanjutnya. Jadi pandangan ulama mengenai air dua kulah ini agak beragam, tapi rata-rata hampir-hampir sama. Ini ukuran yang sudah dikonversi. Kalau Imam Nawawi itu sekitar 174 liter sekian-sekian, Imam Rafi'i 176 liter sekian, ulama Irak 255 liter sekian, dan mayoritas ulama itu 216 liter sekian, dan Syekh Wahbah Zuhaili 270 liter. Jadi kadar ataupun volume air dua kulah sebanyak 270 liter kalau berdasarkan pendapat Imam ataupun Syekh Wahbah Zuhaili. Dan kebanyakan yang kita ketahui, ada juga yang berpendapat bahwa volume air dua kulah sebanyak 216 liter. Kalau kita buat sebuah bak air, berarti lebih kurang berukuran panjang kali lebar kali tinggi sebesar 60 cm. Jadi kaum muslimin semuanya, berdasarkan informasi ini, bahwa air yang mustakmal jika dikumpulkan menjadi volumenya dua kulah yang kembali menjadi suci menyucikan, otomatis bisa kembali dipakai untuk berwudu. Sehingga berdasarkan konsep ini, kenapa kita tidak mengaplikasikannya ke dalam desain tempat wudu yang ada di masjid-masjid ataupun di musola di sekitar kita. Jadi air-air sisa pemakaian wudu ini kita kumpulkan kembali sedemikian rupa sehingga mencapai volume sebanyak dua kulah, dan tidak ada perubahan apapun lagi, maka bisa kita pakai untuk air bisa kita pakai ulang menjadi air berwudu. Sehingga kalau kita buat sebuah konsep bagaimana kita dalam menggunakan air supaya efisien. Jadi misalkan ini dari sebuah skema air daur ulang air. Ini misalkan sumber air dari tandon air, kemudian kita alirkan ke tempat wudhu melalui pompa air, dan setelah di tempat wudhu ini kemudian kita pakai untuk berwudhu, dan air buangan kemudian masuk ke dalam filter, kita saring, lalu kemudian ditampung dalam penampungan yang volumenya lebih dari dua kulah, sehingga otomatis air bekas wudhu ini kan pertama dia menjadi air yang mustakmal. Air bekas pakai pada wudhu dia merupakan air yang mustakmal. Jadi air yang mustakmal ini sebagaimana konsep tadi, jika volumenya kembali dua kulah, maka kembali suci menyucikan. Sehingga kenapa tidak kita tampung lagi air yang mustakmal ini pada suatu tempat sehingga mencapai volumenya dua kulah ataupun lebih. Namun sebelum kita tampung lagi ke tempat yang lain, kita filter dulu, kita saring dulu supaya tidak tercampur dengan kotoran-kotoran yang lainnya. Setelah itu kita pompa kembali air yang telah ditampung tadi ke dalam tandon air, lalu kita alirkan ulang ke tempat wudhu. Sehingga dengan demikian kita bisa memakai air dengan sangat efisien. Jadi air sisa wudhu tidak terbuang percuma, tapi masih bisa kita pakai untuk berwudhu kembali berdasarkan konsep daur ulang air mustakmal. Jadi mudah-mudahan memberi gambaran pada kita semuanya bagaimana halnya dalam mendesain tempat wudhu. Berarti ketika kita mendesain tempat wudhu, bukan hanya kita membuat bangunan tempat wudhu saja, tapi kita ada memerlukan sebuah bangunan lain berupa filter penyaring air, kemudian penampungan air sisa wudhu yang nantinya akan digunakan ulang untuk air wudhu. Jadi mudah-mudahan pembahasan kita pada hari ini bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya dan memberi pencerahan bagi kita semuanya. Usikum bittaqwallah. Semoga apa yang disampaikan benar-benar bisa menjadi manfaat, dan saya Saiful Hadi mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan-kekurangan ataupun kekeliruan dalam penyampaian.
Usikum bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.